Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'adini sirrikal asma fahu sufurun najati himana. Amma ba'du, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di saat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Waktu yang mulia adalah bainal isya'aini, yaitu di antara maghrib dan isya. Di antara maghrib dan isya ini, para ulama, para aulia, mereka berkumpul dengan keluarganya, mereka berkumpul dengan murid-muridnya, tidak lain, bukan untuk bercanda, bukan untuk bergurau, bukan untuk menggosip, tapi untuk saling mengingatkan, untuk berwirid bersama, untuk membaca Al-Quran bersama. Dan alhamdulillah, kita di sini sedang mencontoh salah satunya, yaitu watawassaw bil haqq, yaitu saling berwasiat dalam kebenaran, watawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Salawat dan salam terus kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau inilah kita ini bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Kata Imam Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami, karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kemuliaannya lah kita ini bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Umat-umat yang terdahulu, mereka apabila melakukan kesalahan atau maksiat tidak bakal diampuni oleh Allah kecuali sudah 30 tahun mereka beristighfar kepada Allah. Tapi kita umatnya Rasulullah hanya dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah bertaubat, tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, dan terus istiqomah dalam taubatnya. Itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hidup ini tidak lepas dengan yang namanya istishab ilallah, ilal khalqi wa ilal khaliq, yaitu bergaul dengan manusia dan bergaul dengan Allah. Bagaimana bergaul dengan manusia? Kita sudah paham bergaul dengan manusia seperti apa. Bergaul dengan Allah seperti apa? Maksud bergaul dengan Allah adalah kita berdua dengan Allah, ibadahnya dimantapkan, ibadahnya diutamakan. Itulah kita bergaul dengan Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, saya mengutip sedikit karena ini ada perkataan beliau yang bagus sekali untuk kita pelajari sama-sama, kita renungi bersama-sama, dan semoga apa yang beliau katakan ini bisa kita amalkan. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariqaka fi hadratika wa safarika wa naumika wa yaqtadika. Ketahuilah, sesungguhnya kawanmu yang tidak pernah lepas darimu, yang tidak pernah berpisah darimu, baik ketika kamu sedang berada di tempat
ataupun engkau sedang berada bepergian atau di luar kota, atau engkau sedang tidur ataupun engkau sedang bangun dari tidurmu, siapa yang selalu menemani kita? Wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Dialah Tuhan kita bersama, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ada di setiap kita itu, baik kita ada di rumah, baik kita itu di luar kota bepergian, baik kita dimanapun tempatnya, Allah pasti selalu ada. Kalau ditanya di mana Allah itu ada di setiap hati-hatinya orang mukmin. Mereka orang mukmin yang takut kepada Allah, ketika akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia takut, di situlah di hatinya dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz qala Allah Ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana jalisun man dzakarani, aku itu bersama orang yang terus mengingatku. Setiap hamba-hamba Allah yang dia ingat kepada Allah, selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bersama dia. Tapi sebaliknya, apabila hamba tersebut tidak pernah ingat kepada Allah, maka bagaimana Allah akan bersama dia? Makanya para ulama, mereka itu selalu dijaga sama Allah. Sebabnya apa? Sebabnya mereka itu ingat kepada Allah. Orang-orang soleh, mengapa kok hidup mereka enak, tentram, nyaman? Karena di hati mereka selalu ada Allah. Tidak mikirkan ini, tidak mikirkan itu, selalu ada Allah. Mau bekerja, ingat kepada Allah. Mau beribadah, apalagi beribadah, ingat kepada Allah. Mau pergi keluar kota, ingat kepada Allah. Yang mereka ingat satu, yaitu Allah. Maka Allah akan terus ingat kepada hambanya tersebut. Kalau Allah selalu ingat kepada hambanya tersebut, semua urusan dunia digampangkan, dan urusan akhirat akan digampangkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma inkasara qalbuka husnan, walaupun hati kita ini sedang dalam keadaan sedih, ala taqsirika fi haqqi dinika, kita bersedih disebabkan karena sedikitnya amal kita, sedikitnya ibadah kita, dan sedikitnya pedulinya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut, Allah selalu bersama kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku itu bersama hamba-hambaku yang dia itu hatinya selalu gundah gelisah dikarenakan ingat kepadaku. Setiap malam mungkin kita selalu ingat sama Allah, bangun malam tahajud, nangis karena amal kita, karena kita banyak maksiat sama Allah. Disitulah Allah ada di hati kita. Maka seperti yang saya katakan tadi, di mana Allah? Allah itu ada di hati, ya, hatinya orang muslim, hatinya orang mukmin yang selalu ingat sama Allah. Mau bermaksiat, dia ingat sama Allah, maka Allah ada di sana. Allah selalu melindungi dia. Kalau Allah selalu melindungi dia, matanya akan menjadi matanya Allah, telinganya akan menjadi telinganya Allah, mulutnya akan menjadi mulutnya Allah, tangan dan kaki, seluruh anggota badan akan menjadi miliknya Allah, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat ada satu kisah menarik. Ada seseorang yang bernama Idris. Idris ini beliau seorang yang saleh, seorang ibadallah, seorang salah satu daripada kekasihnya Allah. Beliau tidak mau makan kecuali yang halal. Suatu ketika Idris ini, ya, beliau sedang tidur-tiduran di bawah pohon karena menahan rasa lapar. Subhanallah, ketika waktu itu beliau
untuk menahan rasa lapar, beliau minum air dari sungai. Tak berapa lama ada apel itu ya lewat di depan beliau. Saking laparnya, respect langsung beliau ambil. Karena lapar, tidak bisa menahan lagi, dia makan. Setelah dimakan beberapa kali gigitan, baru teringat, ya Allah, ini apel punya siapa? Saya makan dengan tidak ada izin dengan orangnya. Padahal apel satu. Kalau kita pikir hal yang remeh, paling di pasar jual berapa apel satu kan? Dicari, dia telusuri ini sungai arusnya dari mana. Ternyata ada kebun apel di situ. Ada pemiliknya. Minta izin ini. Seorang yang namanya Idris. Kalau bahasa kita, Pak, saya minta izin. Saya tadi habis makan apel Bapak jatuh hanyut di sungai. Saya lapar, saya makan itu apel. Saya minta ridhonya, saya minta ikhlasnya. Apa kata Bapak ini? Enggak, saya enggak ikhlas. Subhanallah, apel satu Pak. Enggak ikhlas, ya Allah. Akhirnya ya udah, kata Idris ini, apa yang bisa membuat Bapak ikhlas? Kamu kerja dengan saya. Baik, siapa? Kerja selama 10 tahun kerja. Setelah 10 tahun kerjanya bagus, Idris minta izin. Pak, saya sudah 10 tahun membantu Bapak di kebun, saya izin mau pergi. Enggak, saya masih belum mengizinkan dan belum meridhoi, belum merelakan. Kecuali kamu menikahi anak saya. Ya udah, saya akan menikahi anak Bapak. Tapi ingat, ketahuilah, anak saya itu buta. Tidak hanya buta, tuli. Tidak hanya tuli, bisu. Tidak hanya bisu, cacat tangan, cacat kaki. Ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah? Mau menikahi seorang perempuan tapi semuanya cacat. Tapi demi agar apa yang beliau makan itu halal, saya siap menikahi anak Bapak. Dibawalah, setelah akad nikah dibawa, ini kamarnya, kamu masuk. Ketika masuk, apa yang dikatakan Bapak ini tidak seperti faktanya. Matanya bagus, telinganya bisa mendengar, seluruh badannya normal. Idris ini mengatakan, mungkin saya salah tempat, tutup lagi pintunya. Kata Bapak ini, kenapa kok ditutup? Salah kamar Pak. Enggak, betul, itu kamarnya. Tapi kata Bapak, anak Bapak buta, bisu, tuli. Iya, anak saya memang buta. Buta karena tidak pernah melihat kecuali yang halal. Tidak melihat apapun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbicara yang kotor. Anak saya memang tuli, tidak pernah mendengarkan apapun kecuali yang baik. Anak saya cacat tangannya, cacat kakinya, karena tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Akhirnya dinikahkanlah orang soleh ini yang bernama Idris dengan perempuan solehah. Dari kedua ini lahirlah seorang putra yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa arda. Makanya tidak heran Pak Bu, Imam Syafi'i ini sekali baca langsung hafal. Beliau kalau menghafal Al-Quran, yang sebelah ditutup, yang sebelah dibaca. Kenapa? Agar yang sebelah ini tidak masuk dalam hafalannya. Karena beliau sekali baca langsung hafal. Ini sebab karena ayahnya ini yang bernama Al-Imam Idris. Ya. Kalau kita sudah bisa menjaga seperti itu, Allah akan menjaga kita. Ketika Allah sudah menjaga kita, apapun yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya ceritakan, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah hafal hadis Al-Muwatta karya Al-Imam Malik. Hadis Al-Muwatta karya Al-Imam Malik ini bukan buku tipis ya, tapi
di situ ada 4 jilid dan tebel-tebel. Umur 16 tahun sudah bisa memberi fatwa. Masya Allah, beliau ini kalau saya boleh ceritakan sedikit, Al-Imam Syafi'i ini mungkin kalau dalam kehidupan lebih enak kita. Beliau ini kalau sedang belajar dengan gurunya, beliau menulis catatan apapun yang yang diterangkan oleh gurunya itu, kalau tidak lewat tulang unta ditulis itu, kalau tidak lewat pelepah kurma, setelah itu langsung dihafal, karena beliau orang yang tidak punya. Tapi Allah memberikan hafalan yang tingkatannya luar biasa sama beliau. Allah balas apa yang dilakukan oleh ayahnya, dibalas ke anaknya ini. Kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Falau 'araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban." Kalau seandainya kita ini mengetahui ya kemuliaannya, kita yang dekat sama Allah ya, pasti kita akan meninggalkan teman kita akan tinggalkan keluarga kita akan tinggalkan orang-orang yang ada di samping kita. Kenapa? Karena mengetahui kemuliaan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau ada beberapa waliullah, mereka itu uzlah itu menyendiri dari manusia sampai 16 tahun, sampai 20 tahun, sampai kadang sampai beratus-ratus tahun mereka menyendiri dari manusia. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui lezatnya beribadah kepada Allah. Sampai ada salah seorang waliullah yang bernama Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau ketika mendapatkan perintah untuk uzlah atau menyendiri dari manusia, beliau menyendiri selama 16 tahun. Selama 16 tahun beliau menyendiri, tidak keluar kamar kecuali sholat wajib 5 waktu dengan Jumat. Selesai sholat langsung pulang ke kamarnya, ibadah lagi, wirid lagi. Saking seperti itunya. Sebab ini kata Imam Ghazali, sudah mengetahui ya lezatnya, nikmatnya ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita ibadah sama Allah, kita lagi wirid diganggu. Kita lagi sholat Allahu Akbar. Tadi saya nyimpen dompet di mana ya? Subhanallah, ketika sholat langsung ingat. Biasa gitu kan? Sholat, oh iya dompet tuh kok enggak saya titipkan ke ini. Oh iya dompet tuh ada di sini. Itu cobaan. Kadang kita langsung batalkan, ambil dompetnya. Nyata enggak ada. Ini cobaan dari setan. Menggoda kita. Makanya dianjurkan sebelum sholat ya, dianjurkan untuk baca Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas sekali, dengan niat ini minta dijaga sama setan. Kemudian fa in lam taqdir ala dzalika fi jami' awqatika, kalau sekiranya ini kita mungkin karena sibuk ya, waktunya kita sibuk, kita sedikit untuk berkumpul dengan Allah, ibadah kepada Allah, bagaimana cari waktu-waktu yang pas. Contohnya seperti sekarang ini. Ini waktu yang pas, Masya Allah, luar biasa. Waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat luar biasa. Kita ajak keluarga kita baca Quran bareng-bareng, ajak keluarga kita baca wirid bareng-bareng. Disinilah waktu yang sangat luar biasa. Allah mustajabkan, Allah kabulkan seluruh hajat kita di waktu ini. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum waktu subuh, ketika waktu sahur sekitar jam 3:30, 4, kan dikatakan ini adalah waktu yang barokah. Allah memanggil hamba-hambanya yang mau beristighfar, Allah panggil.
Allah panggil hamba-hambanya yang meminta tobat, Allah panggil. Allah panggil hamba-hambanya yang punya hajat agar Allah cepatkan kabulkan hajatnya saat itu juga. Itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Makanya ketika kita sholat tahajud, pertama yang kita minta adalah istighfar. Yang kedua adalah taubat, baru yang terakhir kita minta hajat kita sama Allah. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga yang penuh dengan barokah adalah setelah subuh. Ini kadang-kadang kita setelah subuh karena mungkin angin ya, apalagi campur hujan, enak kalau tidur nih biasanya. Tapi ini adalah waktu yang barokah. Tapi Habib, saya pengen tidur. Bisa waktu tidur, tapi nanti ketika waktu isyraq. Kapan isyraq? Setelah matahari mulai kelihatan, sekitar jam 6. Biasa di jadwal itu ada waktu isyraq jam 6 atau 6 kurang seperempat itu udah mulai isyraq. Tapi sebelum itu, dari setelah subuh kita gunakan untuk baca wirid, baca Al-Quran, ajak keluarga, ajak anak. 3 waktu ini aja. Kita lagi sibuk, mungkin karena kesibukan kita tidak bisa untuk beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah. 3 waktu ini kita jadikan sebelum subuh, setelah subuh, dan antara maghrib dan isya. Karena inilah waktu-waktu yang sangat barokah dan banyak dilupakan oleh orang-orang. Makanya Rasulullah itu ketika waktu setelah subuh, lo tidak pernah yang namanya tidur. Lo pasti menyendiri di masjid, baca wirid, baca istighfar. Sampai pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau kenapa baca istighfar, baca wirid, sedangkan engkau sudah diampunkan sama Allah dosa-dosamu yang telah lalu sama yang akan datang. Kata Rasulullah, memang saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Ini kan Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Saya diberikan seperti itu. Dan ini saya beribadah, saya wirid seperti ini adalah tanda untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, beliau menjaga waktu-waktunya. Sampai-sampai ada salah satu sahabat yang ketika di 3 waktu ini rela meninggalkan siapapun untuk demi berduaan dengan Allah. 3 waktu ini. Kemudian apabila seseorang itu sudah mempunyai kelezatan di dalam beribadah, ya, mempunyai kelezatan dalam ibadah, untuk melaksanakan hal-hal yang duniawi, kadang mereka sudah malas kerja, kemudian mungkin makan, sosial dengan manusia. Ini tingkatannya mereka, tapi kita yang biasa-biasa dulu aja. 3 waktu ini jangan kita lupakan. Sampai ada seorang waliullah yang bernama Al-Imam Muhammad Jamalul Lail. Beliau ini ketika di bulan Ramadan tidak pernah yang namanya baca Quran di waktu pagi. Di waktu siang tidak pernah baca Quran, bacanya malam. Pernah ditanya sama satu muridnya, ya Imam, kenapa kok Anda tidak pernah membaca Al-Quran di waktu pagi dan siang? Kata Imam Muhammad Jamlul mengatakan, kalau aku baca Quran di waktu siang atau pagi, aku baca Quran seakan-akan lidahku itu ada madunya, manis, dan tidak mau berhenti. Sedangkan makan di bulan Ramadan adalah batal puasanya, Dan Al-Imam Muhammad Jamlul Lail mengatakan, saya tidak bisa membaca Al-Quran di waktu pagi atau siang, tapi saya bacanya setelah maghrib sampai sahur. Itu waktu saya baca Al-Quran. Wah, luar biasa. Baca Quran udah
seperti ada madu. Kalau kita kadang liur belepotan, saking lamanya. Ya, Masya Allah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan di sini, wasukunu 'anil hiyali kasbi thigatan bid-dhaman wa tawakkul 'ala fadlillah ma'rifatun bi husnil ikhtiyar. Di sini Al-Imam Ghazali mengatakan setelah kita itu beribadah kepada Allah, kalau kita punya suatu hajat, ya, kita berdoa kepada Allah, campurkan hal itu dengan tawakal. Campurkan hal itu dengan ikhtiar kepada Allah. Kita sudah berdoa, dan dalam doa itu kita harus ada husnudzon kepada Allah, yakin bahwasannya doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin ya sama aja, Allah tidak akan mengabulkan. Dan Allah mengatakan, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku itu bersama prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan, oh Allah akan mengabulkan doaku, pasti aku akan kabulkan kata Allah Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa dan husnudzon kepada Allah, kita ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang menjadi hajat kita. Contoh, kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Salah satu bukti ikhtiar kita kepada Allah. Bisa tidak bisa, hasil tidak hasil, itu urusan nanti. Yang penting kita sudah ikhtiar. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi jaminannya. Dia sudah dalam perlindungannya Allah. Ya. Orang kalau dia itu sering bertawakal sama Allah, berdoa, husnudzon, ikhtiar, tawakal kepada Allah, pasti 100% Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya dia. Hajat duniawi dengan digampangkan urusan dunia, hajat akhirat dengan Allah berikan maghfirah, berikan ampunan selama dia hidup. Kadang yang kita lupa itu adalah tawakalnya. Kita berdoa, kita ikhtiar, ujung-ujungnya aku ini udah doa, udah ikhtiar, udah, mana lagi belum dikabul-kabulkan. Ini jeleknya kita kadang di sini. Kita kadang sudah suudon dulu sama Allah, tidak mau tawakal dulu sama Allah. Maka jangan salahkan Allah kalau Allah tidak mau mengabulkan hajat kita. Selengi dengan tawakal. Jadikan tawakal itu di akhir. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah jadikan kita sebagai sebagai hamba yang cepat dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Dan ini semua yang tadi beliau sebutkan harus dilakukan pagi, siang, malam. Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asiyya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala itu di waktu pagi, di waktu siang, waktu malam, puji Allah terus. Puji Allah terus. Kenapa? Karena kita ini hambanya ini harus muji Allah, harus ibadah sama Allah. Ya. Allah sendiri yang bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, memuliakan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama ini didatangi oleh salah seorang malaikat. Malaikatnya mengatakan, ya fulan, ketahuilah engkau sudah beribadah selama 60 tahun. Dan selama 60 tahun ini amalmu tidak diterima sama Allah. Ini gimana kalau kita?
Udahlah kita terima, udahlah. Dah baik kita nyelaweng lagi udah. Ini kalau kita. Tapi apa yang dilakukan beliau ini, orang soleh ini, beliau mengatakan, aku terserah sama Allah. Allah memasukkan aku ke neraka, terserah. Allah memasukkan aku ke surga, juga terserah. Haknya Allah, ya. Maksudnya aku ini, ya, itu punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk minta masuk surga, bukan untuk minta masuk neraka, enggak. Tapi hakku, ya, adalah untuk beribadah kepada Allah. Selama Allah masih memberikan aku nafas untuk hidup, itulah aku harus beribadah kepada Allah. Dari apa? 2 hari setelah itu orang soleh ini meninggal. Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syairnya Abu Nawas, ya, al-i'tiraf tuh, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku itu tidak pantas masuk surgamu ya Allah. Aku banyak maksiat, kata Imam Ghazali. Kata Imam Abu Nawas, aku banyak maksiat ya Allah, tidak pantas masuk surgamu. Tapi wala aku ala naril jahmi, aku juga tidak kuat masuk nerakamu. Ya Allah, aku masuk surgamu tidak pantas, tapi aku masuk nerakamu, aku tidak kuat sama api nerakamu ya Allah. Ini beliau lantunkan. Makanya paling bagus ketika tahajud baca al-i'tiraf ini, ya, doanya Abu Nawas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dambi zaidun kaifah timali wa umri naqisun fi kulli yaumin, dan umurku itu ya Allah di setiap hari, setiap waktu berkurang. Umur kita berkurang sebenarnya, bukan bertambah, berkurang terus. Kok bisa berkurang, Beb? Seperti apa? Karena kita makin tua, kita makin lemah badan kita. Makin tua, makin lemah lagi badan kita. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan makin berkurang tenaga kita, semua makin berkurang. Wadam bisa idun kaifah timali. Sedangkan aku punya dosa itu banyak sebesar gunung. Dan bagaimana aku akan membawa ya Allah? Tapi ingat, ya, wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah itu luas, sebesar, kalau kita punya dosa itu sebesar gunung, rahmatnya Allah lebih dari itu. Maksiat kita, dosa kita seluas lautan, rahmatnya Allah lebih luas dari itu. Makanya kita, seperti yang tadi saya bilang, hanya dengan taubatan nasuha Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, memberikan maghfirah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Allah akan memberikan maghfirah yang dulu mungkin kita telah melaksanakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menjadi hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Mata kita adalah matanya Allah, hati kita adalah hatinya Allah. Semua anggota badan ini tidaklah digerakkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa khushu'ana wa la tadribha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i al-mardudin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina aynama kanu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.